Oke, sip. Makasih Pak Rusli. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Syam. Di kesempatan kali ini saya akan review singkat di XAUUSD dan saya akan siapkan untuk plan yang akan saya pakai atau saya gunakan di XAUUSD. Malam ini kita lihat dulu tapi ya kondisinya apakah memang bagus atau misalkan nanggung harganya. Kalau harga nanggung sekali lagi jangan dipaksakan untuk OP. Ada beberapa faktor yang akan saya tentukan untuk menentukan plan di malam ini, termasuk saya lihat dari beberapa indikator yang udah terpasang mungkin di sini ya. Saya nggak akan merubah dulu indikatornya. Dan di sini ada sedikit bantuan dari MA 10 mungkin ya, karena untuk intraday. Karena kalau kita malam hari MA-nya pakai MA yang gede, biasanya itu cenderung malah jadi PR buat besoknya, karena biasanya kalau pakai MA di atas 20 open posisi malam hari biasanya nggak akan beres di malam itu juga, karena MA 20 itu dia ngacu ke 20 candle ke belakang, apalagi kalau lebih 20 candle ke belakang kan hampir 1,5 kalinya hampir 1 hari dari 1 hari gitu kan, kebayang. Tapi kalau MA 10 kemungkinan 1 sesi open market gitu kan, itu udah cukup. Di sini saya juga punya stokastik di 1437 untuk setupnya, yang mana dari 4 tahun yang lalu nggak pernah saya rubah untuk setup stokastik yang saya punya di sini. Plannya nggak terlalu banyak, malam ini cukup di XAUUSD aja. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa sih, saya juga untuk hari ini memang cuman mantaunya di XAUUSD aja, saya nggak terlalu mantau pair yang lain. Ya apa ya, kalau saya sih jarang istilahnya masuk di Euro, masuk di GBP, masuk di mana. Saya itu kalau misalkan lagi fokus di satu pair aja. Tetapi bukan berarti saya kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman di luar pair XAUUSD, boleh silahkan. Seperti biasa di kolom komentar atau dibuka mikrofonnya. XAUUSD kalau di time frame H1 di sini yang saya gunakan, sebenarnya untuk polanya itu sebenarnya pola penurunan sih kalau kita lihat di price patternnya. Ada double top plus harga itu dia 2 kali rejection di kurang lebih 18-12an. Artinya apa sih? Kita lihat geser ke kiri dikit sini, ada level ini ya yang udah ditandai di sini dan di retest 2 kali di sini. Artinya apa? Level ini cukup kuat gitu. Untuk kenaikannya XAU itu ada 3 obstacle, 3 hambatan dia untuk bisa naik lebih tinggi. Yang pertama ini pola ini ya, ini nih 1, 2, 3, 4, 5 candle pola supply demand, atau yang mana ini tuh sebenarnya ketahanan juga. Ini area subdem kalau dulu anak-anak bilang itu area supply demand, area tawar menawar sini, karena sideways ini tuh namanya kan. Ini sideways dan ini menjadi ketahanan ketika harga breaknya di bawah dan kemudian sorry belum masuk ya share screen-nya ya. Udah kok kalau di sini teman-teman, apakah grafiknya udah muncul belum? Boleh tolong yang lain di respon. Udah ada. Oke. Bu Desi katanya share screen di saya kok nggak muncul. Coba di setting, dicek lagi Bu untuk setup dari device-nya. Kalau di saya sih udah di share screen-nya di grafiknya. Tapi kalau belum masuk mungkin coba dicek lagi, grafiknya udah muncul. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, untuk XAUUSD ada 3 hambatan, boleh Bu silakan. Untuk XAUUSD kenaikan itu ada 3 hambatan sebetulnya, walaupun agak ngagetin ya, barusan udah turun lumayan jauh tapi tiba-tiba loncat lagi ke atas. Kalau kita lihat di time frame kecil, sebetulnya ini masuk di phase koreksinya dia sebetulnya. Ini mulai masuk di koreksi. Kenapa saya bilang kok malah dibilang koreksi naiknya? Karena gini, trennya ini apa coba? Kalau teman-teman jeli sebetulnya udah kelihatan banget sih trennya itu seperti apa. Saya kasih polos dulu aja. Ini saya hapusin dulu semua. Agak banyak garis. Ini juga saya hapus semua. Momentum juga akan saya hapus. Plus ini. Nah. Kalau kita udah oke siap sama-sama Bu Desi ya.
Kalau kita lihat di time frame kecilnya dia untuk XAUSD ini, di sini dia mulai mengalami penurunan. Kenapa? Simpel aja, di sini ada high dan di sini terbentuk lower high atau high tetapi lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Artinya apa? Tekanan seller sini udah terlihat gitu. Bukan dari candlenya ya, tapi dari polanya. Tekanan seller sini terlihat. Dan kalau ini naik, nanti kita bahas naiknya kemungkinan sampai mana. Plus kalau kita lihat polanya adalah pola tren, ini kan ada high, low, lower high, dan lower low. Artinya kalau ini dikatakan ini tren turun, sebenarnya udah memenuhi syarat sih sebetulnya. Kalau ini dikatakannya tren turun ya, udah memenuhi syarat. Karena udah ada 4 titik, high, low, lower high, dan lower low. Walaupun agak ngagetin barusan naiknya. Karena apa, plan saya itu untuk malam ini sebenarnya sell-nya sih, masih ngejar sell-nya kalau saya lihat. Lalu naiknya kalau ini naik, oh iya, yang ini satu lagi belum ya. Ini ada high di sini dan ternyata 2 kali di retest di level yang sama, sini dan sini. Artinya apa? Terjadilah di sini yang namanya double bottom, apalagi bottom double top ya, bukan double bottom tapi double top. Yang mana high-nya ini setara dan ternyata tepat mantul di 1823. Level ini cukup ideal banget untuk kita entry. Kalau ini masih naik, sampai mana naiknya? Nah, baru kita masuk untuk Fibonacci-nya. Di sini biar lebih kelihatan untuk high low-nya saya gunakan time frame yang lebih kecil. Di M15 saya tarik dari high to low. Saya kasih warna merah. Saya tarik Fibonacci dari high to low untuk memprediksi atau mendapatkan angka di mana sih kemungkinan harga itu akan mantul. Seperti yang kita tahu bahwa golden ratio untuk golden ratio untuk Fibonacci itu adalah level 50 dan 61.8. Jadi kalau kita katakan kalau mau sell idealnya di mana sih? Di sini sih sebetulnya. Tapi kalau kita lihat tekanan seller sebelumnya, nggak ada jaminan juga harga masuk ke sini. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya akan tetap menunggu harga masuk dulu minimal ke sini. Kenapa? Karena betul harga sekarang ketahan di Fibo 38.2. Artinya ada kemungkinan harga cuma kuat koreksi sampai sini, habis itu turun lagi ke bawah gitu kan. Betul. Tapi kalau saya lihat dari resikonya akan lebih tinggi kalau kita sell sekarang. Resikonya akan lebih tinggi kalau kita ambil posisi sell sekarang. Potensi untuk naiknya masih ada, terlebih dari candle sebelumnya yang saya lihat lumayan panjang ya, apalagi 3 menit 4 menit lagi juga udah close candle, udah jadi candle baru. Kalau candle yang sekarang close dengan body yang cukup besar, artinya tekanan buyer lumayan loh di sini gitu kan, yang mana menjadi pendukung atau indikasi bahwa harga memungkinkan untuk masuk ke golden ratio sini, bahkan lebih gitu. Karena teman-teman kan tahu kalau saya biasanya malah tambahkan 2 level Fibo lagi. Nah, ini level Fibo yang saya pakai, 2 level tambahan yang saya pakai. Tapi tetap ya, rumus dari Fibonacci itu adalah hasil penjumlahan 2 angka atau 2 bilangan sebelumnya. Ini 2 level tambahan lagi Fibo yang saya tambahkan sini di atas 61.8. Jadi kalau saya biasanya kalau entry di sinilah, misalnya harga di sini tapi harga masih kuat naik ke atas dari sekarang lah, dari sekarang dia harga naik dan masih kuat naik ke atas, saya udah sell misalkan di golden ratio di sini di kotak abu-abu. Nah, saya udah prepare untuk sell lagi minimal 5 poin atau per Fibonacci yang custom ini di sini. Jadi ada 2 opsi sih, kalau misalkan mau safety banget gitu kan, ya udah sellnya nanti di sini di kisaran 1821. Kalau misalkan mau ngikutin sistem averaging yang saya lakukan, kita bisa sell di 1817 gitu. Kalau sell di 1817 kita bisa prepare buat averaging. Kalau mau satu posisi aja berarti tunggu aja di 1821 baru sell gitu. Karena kalau kita sell di 1821 stop lossnya nanti pendek banget, cuman 3 poin juga nggak nyampe. Jadi even itu nggak sesuai ekspektasi, harga masih terus naik, break lagi di high-nya dia, ya udah risknya juga kecil banget, 3 poin doang gitu, 3 poin pun nggak nyampe.
Tapi kalau sell-nya sekarang ada kan, sell sekarang boleh nggak? Karena harga kan udah mantul di 38.2 nih Fibonacci, dan itu masuk rule-nya juga kan. Asal jangan sell itu waktu harga baru naik sampai 23.6 sampai sini udah sell. Nah itu kurang bagus banget. Harga masih di bawah banget kita udah sell. Nah itu terlalu ngejar candle dan resikonya pasti tinggi. Minimal ke 38.2 itu udah masuk rule-nya sell sekarang, tapi ingat masih cukup rendah. Artinya potensi untuk masih bisa naik itu masih ada. Makanya kalau saya minimal itu kalau mau sell tunggulah di sini, masuk ke kotak abu-abu atau golden ratio ini. Kalau udah masuk ke golden ratio itu artinya harga udah mulai ada potensi untuk turun gitu. Karena berdasarkan rule-nya Fibonacci, retracement seperti ini, ketika kondisi tren turun dan harga mulai naik koreksi dan memasuki area golden ratio atau 50 dan 61.8, artinya itu sudah masuk di zona seller. Gimana kalau masih mau lagi? Ada dua plan. Ada yang langsung pasang stop loss di atas 61.8. Kalau yang nggak mau ribet, ada yang sistemnya memang seperti saya, lebih ke swinger itu ya. Swinger itu manual gitu kan, dan untuk sistemnya pasti averaging. Saya sell di golden ratio di kotak abu-abu itu, lalu saya sell lagi nanti di bawah 100, itu yang garis yang ini ya. Ini Fibonacci 88.6 di sini. Ini dua aja udah posisinya tuh cukup gitu. Dan simple sih cara tradingnya. Kalau misalkan kejemput hari ini juga mungkin nggak mungkin gitu, mungkin banget. Itu teman-teman, sangat sederhana sih, nggak terlalu rumit ya. Plan untuk malam ini kita bantu lagi sama stokastik. Nah kalau di stokastik memang wajar dia naik, mulai masuk koreksi, karena coba teman-teman perhatikan, ini stokastik masuk di bawah 20, kurang lebih ini di 10-an lah. Artinya harga udah di area oversold-nya. Jadi memang wajar ketika harga di sini, kalau yang ngacu ke stokastik oscillator, ini tadi buy harusnya udah TP atau udah running profit. TP sih harusnya, karena rule stokastik ini kan 3 poin tuh udah cukup banget gitu. 3 poin udah close aja gitu. Ayo, sih. Buy, sorry ya tadi. Maksudnya buy ketika stokastik ini masuk ke di bawah 20, kita bisa buy di sini. Take profitnya 3 poinan udah TP sebetulnya. Tinggal nunggu sebetulnya harga naik koreksinya sampai ideal dulu. Ya contohnya ini. Harga harus naik minimal banget ke golden ratio atau ke level 50 atau 61.8. Di sini kita bisa sell, bisa pasang stop loss di atasnya dikit sekitar 2 poinan, atau bisa averaging di Fibonacci 88.6. Jadi sell pertama di sini, sell kedua di sini, dan udah cukup 2 posisi doang. Kenapa sell? Karena ya jelas trennya udah mulai masuk tren turun. Kalau kita pakai garis trend line ini yang saya pakai sini, lebih seperti ini mungkin saya kasih warna yang beda ya, nggak numpuk. Lihat pakai trend line pun ini kan udah ada 2 titik high-nya dia yang bisa jadi tumpuan simple trend line ini. Dan kalau misalkan kita sell sekarang masih jauh dari resisten, sedangkan rule-nya itu kan simple banget, sell di resisten, mendekati resisten, dan buy ketika harga mendekati atau berada di level support. Jadi idealnya sebenarnya memang di sini untuk sell-nya tuh. Kurang lebih proyeksinya seperti ini, lalu kemudian harga akan kembali turun seperti ini. Simple banget untuk hari ini. Lalu kalau ini lanjut turun sampai mana? Nah, tetap bukan feeling-feelingan ya. Kita pakai lagi Fibonacci tapi yang ekspansi. Nah, ini kita taruh sini. Lalu yang ini di sini. Oke. Dan yang ini di sini. Nah, akhirnya kita dapat satu level. Ini udah dianggap udah done dan udah jadi level support. Atau saya kasih tanda ya di sini. Oh udah ada sih, udah ada itu. Atau target terbaiknya adalah di 1797.13.
Bisa nggak sih ini kita tercapai satu hari kita ukur? Kalau sampai sini mungkin banget. Sering saya ingatkan ya, jangan mengabaikan yang namanya daily range harian. XAUUSD ada yang masih ingat nggak range hariannya dia itu berapa? Kalau kecilnya dia itu 15 poin, bagusnya itu 20 sampai 25 poin, 25 sih biasanya. Dan kalau ada news dan newsnya high impact bisa sampai 30 poin. 50 poin pernah terjadi, tapi itu mah flash crash, nggak dianggap gitu. Karena yang kita cari di sini adalah statistik di luar anomali. Jadi anomali atau hal di luar kebiasaan itu kita nggak hitung, karena kita butuh average atau rata-ratanya. Lalu kalau misalkan harga turun masih bisa nggak turunnya sehari nyampe ke sini? Bisa kalau kita lihat ya. Karena dari range hari ini kalau dia turun sampai sini pas banget 25 poin. Gitu. Asalkan ini pola yang ininya dulu valid. Pola yang ininya valid, kalau turun udah take profit area-area sini lah. Kalau masih ada yang punya buy gimana? Gampang. Kalau yang masih ada yang punya buy ini kan masih mau naik dulu ya. Kalau misalkan masih di area-area ini, buy-nya masih kejebut-jebut juga. Buy-nya clear, ambil posisi, lalu nanti switch ke sell-nya. Udah, tinggal tidur. Kalau saya biasanya tinggal tidur sih. Jadi misalkan udah masuk ke golden ratio, saya buy dulu 0,10, pasang buy limit di level averaging yang pertama, lotnya 0,10 juga. Ini kita berbicara di kisaran balance 10 ribuan lah. Itu masih aman banget gitu. Udah, kok buy lagi sell, sorry. Ketika masuk di sini saya sell, terus kalau naik lagi ke sini saya udah pasang sell limit di sini di Fibonacci 88.6. Udah, tinggal tidur. Kita cek besok pagi apakah valid atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak mau averaging, lebih baik saran saya sell-nya nanti di sini pas nyentuh trendline atau Fibonacci 76.4 kurang lebih di 1820-an. Gitu. Nyampe atau nyentuh di 1820 baru ambil sell. Sebenarnya setahu saya sih buy-nya masih pada agak bawah lah, nggak lebih tinggi daripada area ini ya. Itu masih cukup aman sih, asal jangan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi harus di averaging untuk ngejar sell atau buy yang ketinggal di atas gitu. Tapi plan saya mah kurang lebih seperti ini, simple banget gitu. Ini kelebihan harusnya di sini. Silahkan Pak Nuryadi. Oke, dari Pak Rusli mungkin. Oh sorry, dari Bu Desi dulu ya. Sell TP-nya di berapa? Kalau untuk siap Pak Nuryadi, selamat bergabung. Bu Desi dulu ya. Post sell TP-nya di berapa? Kalau saran saya sih TP kalau mau rata-rata kan kebanyakan dari teman-teman itu intraday ya. Saya belum nemuin member di Dimex yang style tradingnya sama kayak saya atau swing trade gitu. Saya kan basicnya swing trade. Jadi kalau saya sell pasti TP-nya ngambil TP terakhir gitu. Tapi saran saya sih lebih baik stay di intraday, itu lebih bagus. Kalau untuk TP boleh per poin 3-5 poin cukup sih sebenarnya untuk harian mah. Atau jangan lebih rendah daripada low yang ini, di atas 1809-an, 1810 atau 1811 gitu, itu udah cukup. Itu kalau yang untuk intraday. Tapi kalau yang swing trade kayak saya pasti ngambil TP-nya kurang lebih di 1797 atau 1798 gitu. Sama-sama Bu Desi. Lalu Pak Rusli katanya, titik Fibo ekspansinya kenapa nggak di high low terdekat ekspansi? Oh enggak Pak, karena low yang ini juga belum tentu valid sih sebenarnya, walaupun ada beberapa orang yang berspekulasi ini valid karena harga mulai naik dan naiknya udah di nyampe ke 38.2, ini udah valid sebagai low-nya, boleh di sini. Tapi kalau misalkan saya pakai yang ini dulu, kenapa? Karena ketika saya pakai wave yang pertama ini saya hilangkan biar gak banyak garis. Ketika saya pakai wave yang pertama, titik A, B, C yang ini, dan ada Fibonacci ekspansi 161.8 belum terjangkau atau belum kekejar, belum kesentuh, artinya ini masih valid. Kecuali kalau misalkan ini udah kesentuh juga, berarti saya udah harus move ke wave keduanya dia, ke gelombang keduanya dia. Titik A, B, C-nya saya ambil yang ini sama yang ini. Tapi kalau kita penasaran, kita boleh geser dikit. Nah, kalau cuman ini juga harus valid dulu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Titik A ada, titik B ada, titik C-nya ini kan belum ada. Gimana? Tapi kita berspekulasi lah. Oke, nanti titik C-nya mantulnya di sini, jadi ini taruh di sini juga.
yang lebih dapat di sini. Jauh beda sebetulnya. Fibonacci 161.8 gitu. Tapi kalau saya sih masih lebih baik pakai yang udah beneran terbentuk aja. Yang ini sama yang ini. Nah, seperti itu Pak Rusli ya. Karena kalau titik yang high low terdekat yang terbaru ini titik C-nya belum ada, sedangkan Fibonacci ekspansi ini kan harus ada 3 titik A, B, C sama B sama C yang udah benar-benar terbentuk. Yang ini yang gelombang pertamanya, dan ada satu level lagi yang memang belum tersentuh juga. Jadi ini masih bisa dijadiin acuan atau masih cukup valid gitu. Dan ternyata kalau kita lihat si ekspansi ini dia pas banget sama ini terus ini juga ini pas sama itu, jadi tingkat akurasinya sih menurut saya ini kemungkinan cukup tinggi. Jangan terburu-buru, ini mah harga nanggung ya. Dibilang mau buy-nya tadi momen buy juga udah lewat, ini stoknya udah bersilangan dan buy-nya juga harusnya udah TP kalau berdasarkan titik stokastik dan memanfaatkan titik jenuhnya aja untuk koreksi. Udah beres. Untuk sell-nya masih terlalu rendah. Kalau kita sell sekarang, harga harusnya naik dulu, ideal dulu koreksinya sampai atas. Apalagi kalau XAUUSD kan koreksinya dalam ya, minimal ke 50 tuh biasanya nyampe, bahkan ke 88.6 bisa nyampe. Ini ya, yang 88.6 tuh. Kalau XAUUSD bisa nyampe ke situ. Jadi jangan terburu-buru. Takutnya kita sell sekarang, harga malah naik dulu. Kita udah kesel nungguin, udah sehari semalam, mending kalau keselnya nggak dibarengi sama keinginan untuk cut loss. Udah lama-lama kan sering terjadi tuh kayak gitu. Sellnya terlalu terburu-buru, sell sekarang, ketarik dulu. Takut sell asalnya di cut dulu. Udah di cut terjun. Karena polanya kan seperti ini. Tapi karena kita udah panik duluan, udah takut duluan, udah nggak tenang juga, gitu kan, takut harga terus ke atas, akhirnya harga sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita mappingkan, tapi kitanya udah keburu cut loss duluan. Karena mau nggak mau pasti teman-teman juga ngerasain yang namanya floating, apalagi floatingnya udah lewat dari 1-2 hari, itu udah bikin nggak nyaman. Mungkin dibilang floatingnya kan cuma 50 sampai $100 gitu kan, dari balance 10.000. Oke, gitu, nggak masih nggak gede-gede amat gitu kan. Tapi saya yakin itu bikin nggak nyaman. Tiap kali lihat akun, merah lagi. Itu biasanya terjadi karena ya itu salah satunya adalah kita terburu-buru atau tergesa-gesa untuk entry. Takut harganya mantul sekarang, udah sell aja sekarang. Kalau saya sih lebih memilih ya udah, kalau misalkan saya kan nanti buy-nya mau di sini ya. Tapi ternyata harga malah mantulnya di sini. Saya jadi nggak keburu ambil sell dong di sini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, bukan rezekinya. Nggak ada resiko kan, nggak OP itu. Enak gitu. Tapi kalau misalnya kita buru-buru sell di sini, mending kalau langsung turun, oke, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan harga ketarik dulu ke atas, sekalipun kita bisa tenang gitu kan, ya udah ketarik dulu ke atas, ya ngapain juga. Akhirnya juga ujung-ujungnya harus ke sini dulu. Kalau saya sellnya masuk sini baru sell juga, ke floatingnya kan jadi nggak lama, dan resikonya semakin tinggi kita sell, semakin tinggi posisi sell kita, maka semakin kecil kemungkinannya untuk ke floating lama dan semakin rendah untuk resikonya gitu. Kurang lebih plannya seperti ini. Kalau teman-teman saya hilangkan aja dulu ya garis-garis ininya biar terlalu banyak. Nah, saya hilangin dulu aja. Ini mah jangan ya, ini area sell-nya dia, area sell-nya yang warna abu-abu ini. Kalau ini supportnya, ketika kita punya sell di sini, kalau untuk intraday sih saran saya TP-nya di atas balok warna abu-abu yang ini ya, di atas FE 100. Tapi kalau swing trade seperti saya, ngambil TP-nya yang terakhir sih gitu. Ini Pak, yang tadi udah dijelaskan ya, kurang lebih harga bisa turunnya sampai sini, bisa mampu atau kuat sampai sini gitu untuk turunnya. Tapi pola ini harus valid dulu gitu, harganya harus ideal dulu koreksinya. Kalau nggak mantul di golden ratio di kotak abu-abu ini, kemungkinan harga naik nyentuh ini baru harga turun. Dan ini semakin besar potensinya ke capai di sini ya, 1797. Kalau low ini di break turun dan udah break kayak gini, berarti TP-nya ya udah sini aja.
Kalau untuk saat ini sih harga harus koreksi dulu berdasarkan polanya. Koreksinya di 38.2 itu belum cukup ideal Pak. Kalau baru nyampe 38 untuk ukuran XAUSD. Gimana kalau sini langsung turun lagi ke bawah, ya udah biarin. Nggak ada OP itu nggak ada risiko kan, ya udah. Tapi sekalinya kita bisa dikatakan jarang OP. Saya itu jarang OP karena tergantung momen. Kalau ada momen OP, kalau nggak ada momen ya udah nggak OP sekalian. Seminggu nggak OP juga nggak masalah kalau saya. Tapi sekalinya OP enjoy gitu tradingnya itu, nggak was-was, nggak riskan. Tapi untuk plannya kurang lebih seperti ini. Tadi Pak Nuryadi ya yang baru bergabung, simpel banget Pak untuk hari ini, cuma ini doang. Momen bayinya udah lewat. Oh iya, dan satu lagi, teman-teman ada yang masih ingat nggak dengan rule yang waktu itu saya share di, kita buka pair baru aja lagi ya. Saya buka lagi masih di XAUUSD di pair yang baru, tapi saya mau sedikit reminding di teknik yang pernah saya share sebelumnya di XAUUSD. Yang masih ingatkah dengan rule 3 candle, dan apakah ada yang masih mempraktekannya? Coba hari ini ada momen nggak rule 3 candle teman-teman, dan apakah ada yang OP berdasarkan rule 3 candle kah? Oke, sebelum saya lanjut di rule 3 candle, ada pertanyaan dari Pak Nuryadi. Oke, udah OP 3 candle. Terus saya suka bingung kalau OP di pagi hari arah harga itu sebenarnya mau kemana. Nah itulah, harga itu kan belum terbentuk, arahnya juga belum jelas mau kemana. Tapi dengan kita punya rule yang kita gunakan, ini rule saya kayak gini, mau valid mau enggak, saya udah punya plan, udah punya rule, batas resiko udah punya, mappingnya juga, arahnya plan A plan B nya juga udah disiapkan. Nggak usah takut, nggak usah bingung, yang penting punya keyakinan harga mau kesini. Kalau harga arahnya ternyata di luar apa yang kita harapkan, ya udah, itu udah tinggal ke plan B nya, averaging kah atau pasang stop loss, simple. Yang penting jangan asal OP gitu tanpa ada rule nya, itu yang berbahaya gitu. Tapi nggak usah takut kalau mau transaksi aja. Kalau udah paham dengan rule nya, pakai rule nya. Rule nya tidak menghasilkan, jangan dipakai, cari rule yang lain. Tapi kalau saya udah bertahun-tahun dari 2016 setelah Brexit sampai sekarang, rule 3 candle ini masih saya pakai. Ada loss-nya ya ada, nggak mungkin kalau nggak ada loss sama sekali gitu. Ada loss-nya ada, tapi masih cuan banget, masih ketutup banget sama profit yang saya dapetin dari rule 3 candle ini. Itulah kenapa saya masih pakai rule ini gitu. Banyak yang mulai pakai teknik aneh-aneh, teknik ini teknik itu gitu. Tapi kalau saya sih, selama teknik yang saya gunakan ini masih bisa menghasilkan profit buat saya jarang tertarik untuk pakai teknik lain. Kecuali untuk mempelajari teknik lain, saya selalu tertarik. Saya selalu tertarik untuk mempelajari sesuatu yang belum saya bisa atau belum saya tahu gitu. Oke, saya jelaskan secara singkat ya. Betul Pak Nuryadi, terus Pak Rusli. Jadi gini, rule 3 candle itu yang sering saya jelaskan gini. Dulu, sejarahnya dulu lah dikit ya. Dulu rule 3 candle ini dipakai hanya di pair Euro USD dulu. Nah, setelah Brexit, Euro USD mengalami perubahan yang cukup signifikan dari karakternya dia. Karena Brexit ini bisa dikatakan butterfly effect, satu kejadian yang mengubah banyak hal di dunia ini, apalagi di dunia forex, di dunia grafik atau mata uang seperti ini gitu. Akhirnya saya riset lagi, walaupun sekarang di rule 3 candle masih bisa sih sebetulnya, tapi akurasinya aja yang menurun. Lalu setahun kemudian saya ganti deh, coba ulik lagi, ternyata valid di GBP USD dan GBP JPY dengan akurasi yang cukup tinggi. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, tapi flash crash itu bukan cuman Brexit doang, bukan cuman tanggal 24 Juli tahun 2016 doang, waktu Inggris mutusin keluar dari zona Eropa. Enggak, tapi ada flash crash, ada crash yang kecil di luar itu. Salah satunya adalah di 2019. Nah, 2019 di GBP JPY kelihatan banget itu udah ada lagi yang namanya crash, tapi nggak ekstrim kayak Brexit ya. Tapi lumayan gitu kan, hampir kayak bulan Agustus kemarin di XAUUSD. Nah,
Dari situ GBP/USD dan GBP/GP udah sering miss pakai rule 3 candle ini. Akhirnya saya coba riset lagi masih dengan rule yang sama tapi pair yang berbeda, yaitu di XAU USD gitu. Nah ini XAU USD rule 3 candle itu simple banget. Munculin ODP-nya kurang lebih seperti ini. Lalu diukur harga dari open price atau open daily price itu naik apa turun. Kalau naik, kalau harga dari open daily price itu naik minimal 3 poin, maka kita bisa sell take profit di open daily price. Kalau dari open daily price atau saya katakan ODP lah, kalau dari ODP harga turun minimal 3 poin, maka kita counter buy dengan take profit di ODP lagi. Nah sekarang kita masuk untuk contoh hari ini. ODP hari ini tuh di sini ya, 18.18 ini ke bawah candle dan maksimal sampai candle ketiga. Nah candle pertama naik tapi cuman 1 poin juga enggak, candle kedua naik tapi cuman 1,8 poin, candle ketiga naik 3, sekian poin, berarti masuk rule-nya. Tetap aja close candle di sini langsung sell ke floating. Saya nggak katakan ini ke floating sih karena emang candlenya juga kurus kering ya kayak gini kayak saya. Ini kecil banget candlenya gitu, jadi ya udahlah ke floating 1 candle, tapi candle ini akhirnya terjun. Banyak orang yang mengira ini mau kenceng ke atas. Tadi pagi banyak yang komen ke saya, kok ambilnya buy gitu. Yang di sini ya, karena saya nggak share. Kok ambilnya sell gitu kan? Ini candlenya pola percepatan loh, kecil, sedang, gede. Ini pola percepatan gitu. Ini mau naik ke atas, ya udah nggak apa-apa. Saya udah punya rule kok. Kalau misalnya harga tetap naik ke atas, saya udah punya batas risiko di sekian dolar mau saya cut. Tapi akhirnya apa? Naik ke atas, 1 candle kecil, di candlenya terjun tiba-tiba. Kaget juga orang, kok bisa ya katanya. Ya emang rule-nya seperti itu gitu. Orang-orang mengira ini bakal floating gini. Tapi ini di candle keempat udah TP. TP-nya di sini kan di 18 tadi gitu. Kalau di candle kedua, candle ketiga tunggu close candle Pak. Tapi kalau candle pertama naik, misalkan suka ada tuh pagi-pagi jam 6 pagi tuh belum apa-apa, jam 6 pagi tepat harga itu udah langsung terbang di menit-menit awal tuh sampai 5 poin, 7 poin gitu kan. Itu mah nggak nunggu close candle, saya langsung, karena biasanya suka ngejarum langsung kalau di jam 6 dia tiba-tiba terbang. Saya di akun yang teman-teman ada yang tahu ya, mungkin akun saya yang pernah kesini lihat langsung, di akun saya bisa profit sampai 2.000-3.000 dolar 1 bulan kurang, padahal cuma pakai rule ini doang, dan OP-nya nggak tiap hari gitu. Kalau ada OP ya, kalau ada momen OP, kalau enggak. Kadang seminggu cuma 3-4 kali gitu. Jarang ada momen sampai seminggu tuh benar-benar 5 harinya itu ada momen roll 3 kali, jarang. Tapi hasilnya ya teman-teman nantilah, kalau bukan nanti ya, yang udah kesini pasti udah pernah lihat lah kayak gimana ya. Saya terus siapa lagi ya yang pakai rolling, masih pakai rolling tuh, Sandi, terus Pak Haji Adi Supriyadi, Pak Supri lah, itu masih pakai rule ini juga sampai sekarang gitu. Orang trader sebesar beliau gitu kan, yang bisa dikatakan dia gurunya dari saya juga sih, mengajarkan saya tentang dunia forex, itu masih pakai rule ini gitu. Betul Pak Rusli Penggono ya, TP-nya di open daily price atau di ODP. Stop loss, nah kalau ini sistemnya saya sistem averaging, makanya lotnya itu pasti akan disesuaikan untuk planning averaging saya. Saya tadi 0,2 ya kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah 0,2 saya open posisi sell di sini. Tadinya saya memang mau averaging di 18.26 kalau nggak salah. Mau averaging saya itu udah siap limit. Tapi ternyata di candle yang ini harga 31 gitu. Ini terus kita coba cari contoh lagi ya yang lain. Kalau gagal, bisa dibilang gagal, hampir nggak ada gagal sih. Kalau minus pernah ada minus, tapi kalau gagal enggak sih, rata-rata tuh selalu kembali. Contohnya ini open daily price-nya di sini kan. Coba aja gini teman-teman yang mau coba untuk pakai teknik ini gampang banget tapi akurasinya luar biasa gitu. Teman-teman coba. Nah, Pak Nuryadi alhamdulillah ya, Pak Nuryadi mah pasti udah paham karena awal kasih tekniknya juga langsung teknik ini gitu, yang paling simpel.
Contohnya hari ini nih. Ini open daily price-nya di 18.17, candle pertama cuma 1,5 poin, candle kedua, nah candle kedua aja ini udah 3 poin. Close candle tek di sini langsung OP buy. Floating dulu. Orang yang baru pakai teknik ini pasti kaget, ini terjun lagi. Karena candle sebelumnya aja udah biris dua-duanya. Ternyata benar bikin shadow doang, akhirnya di candle keempat ini TP. Kayak gitu, simple banget. Ini turun, candle kedua aja udah 3 poin, udah nyampe, close candle langsung buy. TP di sini candle keempat. Tapi jangan berharap seperti ini terus ya, karena nggak jarang juga saya diajak jalan-jalan seharian gitu kan, ketarik dulu sampai saya mengharuskan saya untuk averaging gitu kan. Asal roll-nya, lot-nya dijaga, averaging-nya jangan terlalu rapat, kasih jarak 5 atau 7 poin per averaging-nya. 2 minggu ke belakang nggak ada miss deh, ingat saya. Kalau 3 poinnya di candle keempat udah nggak masuk rule-nya Pak, maksimal 3 candle. Nah, untuk itulah nama teknik ini disebut dengan teknik 3 candle gitu. Terus kita coba cek lagi, ini hari sebelumnya ada momen kayaknya ya, kita ukur dulu deh daripada kayaknya. Turunnya cuma 1,9 poin. Ada nih, candle kedua nyampe 3 poin, berarti bisa langsung buy ya. Close candle tak sini buy. Di candle ini, di candle ketiga langsung TP. Cuma kayak gitu doang tekniknya. Teknik anak-anak banyak yang bilang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, saya mah yang penting profit gitu. Dulu pernah soalnya saya share teknik ini di Facebook ya, dan bilang teknik apaan ini, tekniknya kayak anak-anak, ya udah nggak apa-apa. Toh sampai sekarang udah bertahun-tahun masih bisa menghasilkan profit sih kalau buat saya. Yang penting itu hasilnya. Masalah teknik mau rumit mau simple, yang penting saya itu bisa mendapatkan hasil. Ini nggak ada momen. Nah, ini candle kedua cuma 2 poin, candle ketiga pun ke bawah cuman 1,8, ke atasnya juga cuman segini, jadi nggak ada momen. Pasang sell limit atau buy limit itu kalau mengharuskan kita untuk averaging Pak. Kalau ini kan kita nggak tahu, sering loh kejadian candle pertama di sini naik tiba-tiba sampai 7, 8 bahkan 10 poin ada. Ada Pak Nuryadi, tadi saya jam 7 pakai teknik ini, diterawang dulu dicari posisi yang 3 poin, akhirnya di sell limit di posisi itu. Boleh, tapi hati-hati, candle pagi-pagi itu biasanya candle-candle yang suka ngagetin orang gitu. Kalau sering, nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada news, terbangnya udah kayak apa, tapi abis itu balik lagi. Justru enak kalau lihat pagi-pagi sebelum jam 9 pagi harga terbang jauh atau terjun jauh, itu enak banget. Ada triknya lagi nanti. Ini nggak ada momen, ini juga nggak ada momen, kecil banget. Ini nggak tahu, ini agak gede. Coba kita ukur ODP-nya ke bawah cuman 2,8. Sebenarnya bisa dipaksakan tapi nggak ada. Ini nggak ada momen juga, kecil. Ini apa lagi kecil? Ini nggak ada momen. Nah, ini ada momen. Ada momen. ODP-nya di sini naik candle pertama aja udah langsung 3 poin. Langsung di sell juga boleh. Ini ke floating, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa, apalagi nyalahin teknik karena emang harganya sideways banget kayak gini. Profit enggak, minus enggak gitu. Floating seharian tapi akhirnya TP. Ini kemungkinan sore lah atau malam kayaknya TP-nya di sini. Ini bukan diajak jalan-jalan tapi ini dibikin kesel gitu. Sell di sini di candle pertama langsung sell, tapi harga di sini terus tapi akhirnya TP gitu. Ini kayaknya ada momen yang nggak nyampe, ini juga nggak nyampe. Ada saatnya kita kesel, hampir seminggu kemarin ya, momennya itu cuma 1-2, tapi ya 1-2 kali OP seminggu tapi profit semua, ya buat saya itu udah cukup banget. Ini juga kayaknya nggak ada momen, itu ada momen, ini ada momen sell. Kalau kita mau ukur ya, kita ukur deh open price-nya di sini, ke bawah nggak ada. Nah, candle kedua nggak nyampe, candle ketiga nyampe 4 poin, close candle sell di sini, TP di candle yang putih ini. Ya udah gitu aja pokoknya, nantilah kita review lagi. Ini juga ada momen sell, TP di candle yang ini. Karena selintas juga kelihatan ya, gede. Simpel banget tekniknya. Boleh sama-sama Pak Rusli coba aja di akun demonya dulu ya, dipraktekin. Kalau cocok tinggal dipakai. Kalau misalnya ada yang belum cukup paham atau ada yang mau tanya, tinggal japri aja atau mention saya di grup.
Tapi ingat, kalau untuk belajar gunakan akun sampai benar-benar yakin benar teknik ini akurasinya tinggi, ya boleh akun dulu, tapi tetap lotnya tolong dijaga. Iya dong Pak Nuryadi, kemarin katanya mau kesini, saya tungguin. Ada kemarin memang ada perlu sayanya, jadi pulangnya lebih awal. Tapi setiap malam nggak usah khawatir, buat teman-teman yang mau kesini aja, sampai malam pasti ada aktivitas dan pasti rame terus gitu kan, nggak akan sampai kesini udah tutup, nggak ada, kecuali Sabtu Minggu gitu. Minimal sampai jam 8 ada orang, ada mentor di sini kalau yang mau belajar. Siap, istrinya juga ajak sini gitu, biar ada teman di sini. Itu aja sih plannya teman-teman. Plannya tadi udah, terus ini cuma nge-review ini aja ya. Mungkin sudah banyak dilupakan sama teman-teman gitu. Padahal akurasinya masih bagus banget. Coba aja tanya Pak Supri ya, Master Supri itu OP-nya nggak muluk-muluk. Coba aja tanya tekniknya apa gitu. Row 3 candle gitu. Kalau row 3 candle, kalau nggak ada momen paling cari momen di pivot point gitu. Tapi biasanya pivot point sama row 3 candle ini arahnya sama biasanya. Gitu teman-teman, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa sedikit membantu tradingnya teman-teman, dan selalu dijaga manajemennya, jangan terlalu overconfidence ketika masuk ke market, karena market itu punya 1000 wajah. Kita yakin 1000% harga mau naik, kalau misalkan harganya malah turun, itu suka-sukanya market. Jadi selalu ada plan-nya, selalu ada manajemen resikonya, batas ruginya di berapa, lot yang harus digunakan berapa, sepadan tidak dengan modal yang saya punya. Itu penting banget. Boleh Pak, sok boleh. Satu lagi ya, itu penting banget teman-teman. Selalu dijaga hal seperti itu, karena trading ini bukan seberapa kencang atau seberapa besar kita bisa cari profit di market, tapi seberapa konsisten kita bisa profit di market forex ini. Sama-sama Bu Desi, itu yang tanggal 14 Januari udah masuk syarat 3 candle. 14 Januari itu hari apa? Hari apa ya Pak? Sekarang itu Selasa. Kemarin Jumat bukan ya? Kemarin itu perasaan tanggal 17 deh. Udah masuk syarat kemarin. Coba kita ukur ya. Kalau yang kemarin yang ini turun, candle pertama, candle keduanya masuk Pak. TP di candle keempat ya. Ini close candle kedua bisa langsung buy, TP di ODP di sini. Candle yang udah masuk rule-nya. Saya sekarang OP yang saya share di Facebook. Posisi sell saya ya, bukan profitnya. Saya share di story Facebook. Itu aja ya mungkin teman-teman, karena waktunya untuk malam ini terbatas dan saya masih ada kelas di atas. Saya masih ada kelas di atas, saya mau lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.